بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya dari kisah yang masih berkait dengan kisah perang Bani Mustalik adalah khabarul ifk. Khabar al-ifk. Al-ifk adalah kedustaan, berita dusta. An Aisyah qalat, dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza arada safaran aqra' baina nisa'ihi, bahwa Rasulullah SAW kalau ingin safar beliau mengundi di antara istri-istrinya. Aqra' ini qur'ah. Qur'ah itu mengundi dengan memasukkan nama-nama istri-istrinya, kemudian dikocok mana yang keluar dia yang berangkat. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu, maka siapa di antara mereka yang keluar sahamnya, bagiannya, maka dia yang diajak safar. Falamma kanat ghazwat Bani Mustalik aqra' baina nisa'i, maka pada perang Bani Mustalik juga seperti biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengundi di antara istri-istrinya. Nama-namanya ditulis di satu seperti anak panah tapi tidak ada ujung yang besinya. Kemudian dikocok keluar nama tersebut. Ternyata pada perang Bani Mustalik kama kana yasna, sebagaimana biasanya beliau melakukan, fa kharaja sahmi alaihinna ma'ahu, ternyata kata Aisyah keluar bagianku, ini namaku, maka aku keluar pergi bersama Rasulullah SAW dalam perang Bani Mustalik. Fa kharaja bi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah SAW membawa aku dalam perang tersebut.
Wa kana an-nisa idzaka innama ya'kulna al-'ulaq. Sedangkan para wanita ketika itu tidak makan kecuali al-'ulaq. Al-'ulaq atau al-'alaq adalah sesuatu yang dimakan, dikunyah, tapi nggak habis-habis. Nanti ujung-ujungnya dibuang. Apa itu? Permen karet. Sejenis itu. Sejenis permen karet. Namanya ulaq. Lam yuhabbijhunna al-lahmu, sehingga para wanita ketika itu tidak menjadi gemuk. Tidak menjadi gemuk. Tidak subur dagingnya. Fayathqulna, yang akhirnya berat. Wa kuntu idruhila li ba'iri jalastu fi haudaji. Dan aku seperti biasanya kalau berangkat bersama Nabi, maka aku duduk di haudajku. Haudaj itu seperti apa itu? Sekedup tahu? Nah, seperti kemah, kayak becak gitu tapi tertutup semua. Nanti dia diangkat, diletakkan di atas unta. Itu namanya haudaj bahasa Arabnya. Kuntu idruhila li ba'iri jalastu fi haudaji. Dan biasanya kalau aku berangkat safar bersama Rasulullah SAW, maka aku duduk di haudaj dulu, di kemah tadi itu. Kemudian kemahnya yang diangkat, ditaruh di atas unta. Tsumayatil qaumal ladzina yarhaluna li wa yahmilunani. Kemudian datanglah orang-orang kaum yang biasa mengangkatnya atau membawaku, maka dibawa sekedup tadi, diangkat dan diletakkan. Fayakhuduna bi asfali haudaji fayarfa'unahu wa yad'unahu. Mereka mengangkatnya bagian bawah sekedupku, kata Aisyah. Kalau ini sekedupnya, maka di bawahnya di atas. Sejenis tandu ya. Kalau dulu para raja-raja biasanya mereka dibawa di atas tandu, dipikul. Tapi ini bukan dipikul terus, dipikul, ditaruh di atas unta, kemudian jalan untanya. Nah, demikian kurang lebih. Tertutup semuanya. Qalat berkata Aisyah radhiyallahu taala anha. Fayad'unahu ala dhahril ba'ir, kemudian diletakkan haudajku di atas unta. Fayashuddunahu bihibalatin, kemudian mereka mengikatnya dengan tali temali. Tsumma ya'khuduna bi ra'sil ba'ir fayantaniquna bihi, kemudian mereka memegang tali kendali unta tersebut, kemudian digiringlah atau dibawalah unta tersebut berangkat. Falamma fariqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min safarihi dzalik wajjaha qafilan. Ketika Rasulullah SAW selesai dari safar tersebut, maka Rasulullah SAW kembali pulang. Hatta idza kana qariban minal madinati, hingga sampai dekat Madinah, beliau singgah manzilan di salah satu tempat persinggahan, fabata bihi ba'dal lail, untuk beristirahat beberapa bagian malam. Tsumma adzana fin nasi birrahil, kemudian mengumumkan berangkat. Fartahalan nas, maka berangkatlah manusia. Wa kharajtu li ba'dhi hajati wa fi 'unuqi 'aqdin li, sedangkan aku keluar untuk menunaikan hajatku, sedangkan di leherku ada kalung milikku. Fihi jaz'u dhafar, padanya ada batu-batu dari Yaman. Dhafar salah satu daerah di Yaman. Falamma farigtu insalla min 'unuqi wala adri. Ketika aku selesai buang hajat, kalungku terjatuh dan aku tidak tahu. Falamma raja'tu ila ar-rahli, ketika sampai di kendaraanku, di sekedupku, dhahabtu altamis fi 'unuqi falam ajidhu. Mulai aku meraba leherku, aku tidak mendapati kalungku. Wa qad akhadha an-nas birrahil, sedangkan manusia sudah mulai berangkat. Faraja'tu ila makani alladhi dhahabtu ilaihi, maka aku pun pergi ke tempat di mana aku buang hajat, yang kembali ke tempat yang tadi untuk mencari kalungku. Hatta wajadtuhu, sehingga aku pun menemukan kembali kalungku. Waja'al qaumu khilafi, ternyata kaum yang biasa mengangkat sekedupku, yang mengangkat haudajku, datang dalam keadaan tidak ada aku.
Aku sedang mencari kalung. Alladzina kanu yarhaluna ilal ba'ir, yang biasa mengangkatnya ke unta sudah datang. Wa qad farighu bin rahlit tahlatihi, dan mereka sudah selesai urusan perbekalan dan sebagainya. Fa akhadul haudaj, maka mereka pun mengambil haudajku, diangkat ditaruh di atas unta. Wa hum yadhunnuna anni fihi, dan mereka mengira bahwa aku berada di dalamnya. Kama kuntu asna, sebagaimana biasanya. Selesai hajat, aku duduk di dalamnya sampai diangkat. Fahtamaluhu fashadduhu 'alal ba'ir, maka mereka mengangkatnya mengira aku sudah di dalamnya, diangkat di atas ba'ir, di atas untanya, dan kemudian diikat. Inilah kenapa Aisyah menyatakan di awalnya bahwa wanita ketika itu tidak makan kecuali ulaq. Untuk menunjukkan bahwa Aisyah badannya kecil, enteng. Sehingga ada Aisyah di dalamnya atau tidak ada Aisyah, mereka tidak membedakan. Tidak membedakan sekedupnya, yang tentunya dengan kayu-kayu dan tali-tali temali, kayu jasad sudah berat. Maka mereka mengira Aisyah sudah ada di dalamnya. Walam yashukku anni fihi, dan mereka tidak ragu kalau aku ada di dalamnya. Tsumma akhadha bi ra'sil ba'iri fantalaqu bihi, maka mereka pun mengangkatnya ke atas unta dan kemudian berangkat. Faraja'tu ila al-askar wa ma fihi min da'in wala mujib. Aku kembali ke tempat orang-orang tadi, tempat singgah. Ternyata wa ma fihi min da'in wala mujib. Enggak ada yang manggil, enggak ada yang jawab. Enggak ada yang manggil aku. Misalnya Rasulullah SAW mencari-cari, enggak ada. Dan aku memanggil mereka juga tidak ada yang menjawab. La da'i wala mujib. Sudah sepi. Qad intalaqan nas, manusia semua sudah berangkat. Fatalaffaftu bijilbabi thumma taja'tu fi makani. Maka aku menyelimuti diriku dengan jilbabku dan aku tidur di tempatku itu. Wa araftu an law qad iftuqidtu la ruji'a ilai. Aku yakin, aku sudah mengetahui kalau mereka kehilangan aku, pasti mereka akan kembali ke sini. Maka aku tidak kemana-mana. Aku tetap di tempatku dan aku berbaring di sana dengan selimut jilbabnya. Fa wallahi inni lamuttaji'atun id marra bi Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Sungguh aku dalam keadaan demi Allah berbaring ketika lewat di tempatku Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu taala anhu dari suku as-Sulami. Wa qad kana takhallafa 'anil askar li ba'd hajatihi, karena dia tertinggal dari pasukannya karena ada hajat-hajatnya atau menunaikan hajatnya. Falam yabit ma'an nas, maka dia tidak tinggal bersama manusia sehingga dia tertinggal sendiri. Fara'a sauda fa aqbala hatta waqafa 'alai. Ketika itu dia melihat sauda, melihat ada hitam-hitam berbaring, maka dia mendekat. Waqafa 'alayya, kemudian berdiri di dekatku. Wa qad kana yarani qabla an yudrab 'alaina al-hijab, dan dia pernah melihat aku sebelum diperintahkan berhijab. Pernah melihat aku sebelum diperintahkan berhijab. Falamma ra'ani, ketika dia melihat aku, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dha'inatu Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW. Wa ana mutalaffifah fi thiyabi, sedangkan aku dalam keadaan berkerudung dengan pakaianku. Qala ma khallafaki yarhamukillah. Dia berkata, apa yang menyebabkan kamu tertinggal di sini? Semoga Allah merahmatimu. Fama kallamtuhu, aku tidak menjawab, aku tidak berkata, aku hanya diam. Thumma qarraba al-ba'ir, kemudian didekatkan untanya. Faqal, kemudian berkata, irkabi, naiklah ke unta ini. Wastakhara anni, kemudian Safwan menjauh dariku supaya dia bisa naik ke untanya dengan tidak malu. Ditinggal, dekatkan untanya, kemudian ditinggal. Farakibtu, maka aku pun menaiki untaku. Wa akhadha bi ra'sil ba'iri fantalaqa sari'an yatlubun nas. Setelah naik, maka segera Safwan memegang talinya dan berlari membawa unta itu mengejar pasukan yang terdepan.
Fa wallahi ma adrakna an-nas wa ma uftuqidtu hatta asbahat. Sungguh demi Allah, kami tidak bisa mengejar pasukan, sedangkan mereka pun belum kehilangan aku sampai pagi. Mereka belum kehilangan Aisyah, sedangkan kami pun mengejar belum sampai mendapatkan mereka. Hatta asbahat, sampai pagi hari. Wa nazalan nas, maka manusia pun sudah mulai singgah. Falamma tma'annu tala'a ar-rajul yaqudu bi, ketika sudah mereka tentram, turun semuanya di tempat singgahnya, tiba-tiba datanglah Safwan ibn Mu'attal dalam keadaan menuntun unta yang aku ada di atasnya. Faqala ahlul ifki maqalu, mulailah berbicara para ahlul ifki. Ahlul ifki adalah para penyebar fitnah, para penyebar berita-berita dusta. Mulai mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Ucapan munafik jangan tanya. Ucapan yang sungguh menyakiti hati Rasulullah SAW. Wanita yang cantik berjalan bersama dengan laki-laki yang ganteng. Apa yang dilakukannya di sana? Cuma seperti itu kalimatnya. Sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan oleh mereka? Langsung menyebar beritanya. Berarti sampai keluar kalimat-kalimat yang mengerikan. Padahal yang memberikan ujungnya adalah munafiqin. Apa yang dilakukan mereka itu? Maka mulailah jangan-jangan mereka semuanya berbicara dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa hakikatnya. Itu adalah ahlul ifki. Farta'ajal askar, maka gemparlah seluruh pasukan. Wa wallahi ma alam bi syai'in min dzalik, sedangkan aku, kata Aisyah, demi Allah aku tidak mengetahui sama sekali berita-berita di luar. Aku tidak mengetahui sama sekali berita-berita di luar. Tsumma qadimna al-Madinah, sampai kami datang ke Madinah. Falam albath an ishtakait syakwa syadidah. Tidak berapa lama aku datang ke Madinah, aku tertimpa sakit dengan sakit yang parah. Wala yablughuni min dzalika syai', dan juga tidak sampai beritanya kepadaku ketika itu. Berita dusta tentang aku tidak dengar. Wa qad intahal haditsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ila abawai. Sungguh beritanya sudah sampai kepada Rasulullah SAW dan juga sudah sampai kepada ibu bapakku. Tapi Rasulullah SAW tidak memberitakannya kepadaku. Bapak ibuku juga tidak memberitakannya kepadaku. La yadhkuruna li minhu qalilan wala katsira. Mereka tidak menceritakannya kepadaku sedikit maupun banyak. Illa anni qad ankartu min Rasulillah SAW ba'd lutfihi bi. Hanya saja, kata Aisyah, hanya saja aku merasa ada perbedaan. Kalimat ankartu bukan mengingkari maknanya, tetapi merasa berbeda. Aku melihat perbedaan pada diri Rasulullah SAW dan kelembutannya kepadaku. Biasanya lembut demikian-demikian, sekarang agak dingin. Terasa berbeda. Aku merasa perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuntu idza ishtakaitu rahimani wa latufa bi. Kalau aku sakit biasanya beliau menyayangi aku, biasanya beliau lembut kepadaku. Falam yaf'al dzalika bi fi syakwaya tilk. Tetapi beliau tidak melakukannya pada sakitku ini. Fa ankartu dzalika minhu, maka aku pun merasa ini aneh. Ini tidak biasanya. Karena idza dakhala alayya wa indi ummi tumarriduni qala kaifa tikum. La yazidu ala dhalik. Beliau kalau menemui aku dalam keadaan di sisiku ada ibuku yang sedang merawat aku, beliau hanya bertanya kaifatikum, dan bagaimana keadaanmu, titik. La yazidu ala dhalik, tidak lebih daripada pertanyaan itu. Hatta wajadtu fi nafsi, hingga aku merasakan pada diriku, aku dapati pada diriku, ini ada sesuatu, ini pasti ada sesuatu. Faqultu ya Rasulullah, aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, hina ra'aitu ma ra'aitu min jafaihi li, ketika aku melihat bagaimana dinginnya beliau kepadaku, maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau adzinta li fantaqaltu ila ummi famarradatni. Ya Rasulullah,
kalau engkau izinkan, aku akan pindah ke tempat ibuku saja, biar ibuku yang merawatku. Kata Nabi, la alaik. Ini tidak mengapa. La alaik. Tidak ada apa-apa atasmu, ini silahkan, tidak mengapa. Qalat, kata Aisyah, fantaqaltu ila ummi, maka aku pun berpindah ke rumah ibuku. Wala ilma li bi syai'in mimma kan, juga tidak tahu berita apapun apa yang terjadi. Hatta naqahtu min wajhi ba'du bid'an wa 20 lailah, sampai terlewat dalam keadaan sudah berjalan waktu 20 sekian malam. 20 sekian malam mereka memberitakan berita yang menggemparkan. Aisyah enggak dengar apapun. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kepadanya, ibunya tidak berbicara kepadanya, bapaknya juga tidak berbicara kepadanya. Wa kunna qauman 'urban la nattakhidh fi buyutina hadhihi al-kunuf allati tattakhidhuha al-a'ajib. Sedangkan kami adalah orang-orang Badui, ini Arab-Arab yang Badui. Kami tidak biasa membikin kunuf, tempat buang hajat, di rumah-rumah kami, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ajam selain Arab. Adapun orang-orang Arab tidak mau membikin tempat buang hajat di rumah-rumah mereka. Kalau buang hajat mereka menjauh sampai ke pinggir kota. Ini orang-orang Arab ketika itu. Qala nu'afiha wa nukrihuha. Kami menganggapnya bahwa itu aib. Kami menganggapnya bahwa itu sesuatu yang tidak pantas. Di rumah ada tempat buang kotoran. Sehingga kami biasa buang hajat di luar. Innama kunna nadhhab fi fushil Madinah. Maka kami biasanya pergi ke pinggir-pinggir kota. Wa innama kanatin nisa yakhrujna kullal lail. Sedangkan perempuan biasanya kalau mau buang hajat cari waktu malam supaya tidak terlihat siapa dia. Karena di malam hari gelap, tidak ada lampu-lampu seperti sekarang. Maka mereka para wanita lebih memilih untuk buang hajat di malam hari. Kullal lailatin fi hawaijihinna. Mereka kalau keluar malam hari untuk urusan hajat-hajat mereka. Fa kharajat lailatan li ba'dhi hajati. Maka aku pun keluar, kharajtu lailatan, pada satu malam, untuk menunaikan hajatku. Wa ma'i ummu Mistah, sedangkan bersamaku ada Ummu Mistah, seorang wanita, ibunya Mistah, yakni binti Abi Ruhmin ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Wallahi innaha latamshi ma'i, sungguh demi Allah ibunya Mistah ini berjalan bersamaku. Idza atharat fi murtiha, tiba-tiba dia tersandung karena kainnya sendiri. Kemudian berkata, ketika tersandung, latahnya mengucapkan kalimat ta'isa Mistah. Ta'isa Mistah, celaka Mistah. Kalimat ta'isa itu mendoakan kejelekan. Maka Aisyah terkejut, bagaimana seorang ibu mendoakan kejelekan pada anaknya sendiri. Maka berkatalah Aisyah, bi'sa la'amrullahi ma qulti li rajulin minal muhajirin qad syahida badran. Sungguh jelek sekali apa yang kau ucapkan kepada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin yang dia ikut dalam perang Badr. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang yang cerdas, seorang yang memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kalau muhajirin memiliki keutamaan hijrah dan ikut perang Badr juga memiliki keutamaan perang Badr yang tidak bisa diremehkan. Sedangkan Mistah adalah seorang yang muhajir dan juga dia dalam keadaan syahida Badran. Maka dia terkejut ketika didoakan dengan kalimat ta'isa Mistah, semoga celaka Mistah. Maka Aisyah mengatakan, sungguh jelek sekali apa yang kau ucapkan kepada seorang muhajirin, seorang yang ikut perang Badr. Qalat, berkata Ummu Mistah, awama balagakal khabar ya binta Abi Bakar. Apakah belum sampai beritanya kepadamu wahai anaknya Abu Bakar? Qultu wa mal khabar? Aku katakan, berita apa? Fa akhbaratni, maka Ummu Mistah menghabarkan kepadaku apa yang terjadi, yaitu ucapan-ucapan para ahlul ifki, ucapan-ucapan fitnah yang tersebar di luar.
ucapan fitnah tentang Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attal. Qultu awaqad kana hadha? Aisyah bertanya setelah 20 sekian hari kepada Ummu Mistah, apakah sudah terjadi seperti itu? Qalat, beliau menjawab, na'am, wallahi laqad kan. Iya, sungguh demi Allah sudah terjadi. Mereka semuanya membuat fitnah-fitnah seperti itu. Di antaranya adalah Mistah. Maka aku jengkel dengan Mistah. Ini khonibina azakumullah, kenapa dia ketika tersandung yang keluar adalah Ta'isa Mistah. Yang sedang dipikirkan, kenapa anakku kok terlibat? Kenapa anakku kok terbawa mengucapkan berita-berita fitnah tentang Aisyah? Sehingga ketika tersandung keluar kalimat itu, Ta'isa Mistah. Qalat fa wallahi ma qadirtu ala an aqdi hajati. Kata Aisyah, ketika aku mendengar seperti itu, maka demi Allah, aku tidak mampu untuk melanjutkan buang hajatku. Wa raja'tu, dan aku pulang kembali. Fa wallahi ma ziltu abki hatta dhanantu anna al-buka sayasda' kabidi. Sungguh aku pulang dan aku menangis sampai aku menduga bahwa tangisanku akan memecahkan jantungku karena menangis sejadi-jadinya. Wa qultu li ummi, dan aku katakan kepada ibuku, yaghfirullahu laki, semoga Allah mengampuni engkau wahai ibuku. Tahaddatsan nas bima tahaddatsu bihi wa la tadhkurina li. Semoga Allah mengampuni engkau wahai ibuku. Manusia berbicara begitu, berbagai macam ucapan-ucapan mereka, tetapi engkau tidak menceritakannya kepadaku sedikit pun. Ma tadhkurina li min dzalika syai'a. Qalat, ibunya menjawab, ay bunayya, wahai anakku, khaffidhi alayki asyan. Wahai anakku, khaffidhi alayki asyan. Tenang, jangan dianggap besar. Ini kecilkan masalah. Jangan dianggap besar berita ini. Wa wallahi la qallama kanat imra'atun hasna 'inda rajulin yuhibbuha laha dhara'ir illa katharna wa kathara an-nasi 'alayha. Wahai anakku, jangan terlampau bersedih. Sungguh demi Allah, ini kata ibunya menghibur. Sungguh demi Allah, sedikit sekali para wanita yang cantik di samping suami yang sangat mencintai, kecuali mesti akan mendapatkan fitnah. Wahai anakku, ini sedikit sekali artinya hampir tidak terjadi seorang wanita yang cantik dicintai oleh suaminya mesti akan mendapatkan fitnah-fitnah. Apalagi yang laha dharair. Apa dharair? Madu, maru. Tahu madu? Istri-istri yang lain. Wanita yang memiliki madu-madu atau memiliki istri-istri lainnya, tentunya biasa mendapatkan fitnah, apalagi dia yang paling cantik, apalagi dia yang paling dicintai. Dan ini benar. Ucapan ibu Aisyah sangat tepat. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah. Kata beliau, kata Sa'ad, ya Rasulullah, yang kami maksud dari laki-laki. Siapa yang paling kau sukai? Abuha, bapaknya. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Yang paling dicintai dari wanita adalah anaknya, yang paling dicintai dari laki-laki adalah bapaknya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata ibunya, qallama, sedikit sekali, hampir tidak terjadi seorang wanita yang cantik dan dicintai oleh suaminya kemudian tidak terkena fitnah. Hampir enggak terjadi. Seringkali mesti terjadi padanya fitnah-fitnah. Illa katharna wa katharan nas 'alaiha, mesti manusia memperbanyak atau banyak memberikan berbagai macam fitnah-fitnah. Qalat wa qad qama Rasulullah SAW fin nasi yakhtubuha. Dan Rasulullah SAW sudah berdiri di mimbar dan berkhutbah. Wala a'lamu bidzalik, dan kata Aisyah, dan aku pun tidak tahu kalau Rasulullah SAW berkhutbah berbicara tentang masalahku. Fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, amma ba'd ayyuhan nas, ma balu rijalin yu'dunani fi ahli. Wahai manusia, bagaimana pendapat kalian orang-orang yang menyakiti aku dengan membuat fitnah terhadap keluargaku? Wa yaquluna alaihim ghairal haq, dan berbicara tentang mereka dengan tanpa kebenaran.
Wallahi ma alimtu minhum illa khaira. Sungguh demi Allah, aku tidak mengenal mereka kecuali kebaikan. Tidak mengenal istri-istriku kecuali kebaikan. Tidak mengenal Safwan ibn Mu'attal kecuali kebaikan. Fayaquluna dzalika lirajulin. Mereka membuat fitnah dan juga mengkaitkannya dengan seorang laki-laki. Wallahi ma alimtu minhu illa khaira. Seorang laki-laki yang aku tidak mengenalinya kecuali baik. Wa ma yadkhul baitan min buyuti illa wa huwa ma'i. Tidaklah dia masuk ke rumah dari rumah-rumahku kecuali bersamaku. Yang dimaksud Safwan ibn Mu'attal. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya. Wa kana kibru dzalika 'inda Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dan yang tawalla kibruhu, yang andil terbesar dalam berita fitnah ini adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul, sang munafik yang selalu bikin ulah. Fi rijalin minal Khazraj, dengan beberapa orang dari kalangan Khazraj. Ma'alladzi qala Mistah wa Hamnah bint Jahsh, dan juga yang terbawa bersamanya, yang terbawa bersama munafik Abdullah bin Ubay bin Salul adalah Mistah dan Hamnah bint Jahsh. Wa dzalika anna ukhtaha Zainab binti Jahsh. Hamnah ikut terlibat karena saudaranya Hamnah adalah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam takun min nisaihim ra'atun tunasini, kata Aisyah, dan tidak ada wanita istri-istri Rasulullah SAW yang menyaingi aku, yang di dalam umurnya, dalam kecantikannya dan sebagainya, kecuali Zainab binti Jahsh. Ya, ini pesaing terbesar. Tunasini, yang mengimbangi aku. Tidak ada yang mengimbangi aku fil manzilah, dalam kedudukan di sisi Rasulullah SAW, kecuali Zainab binti Jahsh. Maka Hamnah mengambil kesempatan untuk menaikkan Zainab dan menjatuhkan Aisyah. Fa amma Zainab fa'asamaha Allahu bidiniha. Tetapi Zainab sendiri radhiyallahu taala anha, yaitu Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah SAW sendiri, justru asamaha Allah. Allah lindungi beliau. Tidak terlibat sama sekali, tidak ikut berbicara. Falam taqul illa khaira, dan dia tidak berbicara kecuali baik. Tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Kalau ditanya bagaimana ini berita-berita tentang Aisyah, aku tidak mengenal Aisyah kecuali baik. Ini katanya dengan Safwan, aku tidak kenal Safwan kecuali baik. Selesai. Wa amma Hamnah binti Jahsh fa asya'at. Adapun saudaranya Hamnah binti Jahsh, maka dia menyebarkan beritanya. Apa yang dia sebarkan? Tudadduni li ukhtiha, untuk melawan aku, membela saudaranya. Fasyaqitu bidzalik, dan aku pun sungguh sakit karenanya. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tilkal maqalah. Ketika Rasulullah SAW berdiri di mimbar tadi berbicara seperti itu, bagaimana pendapat kalian orang-orang yang menyakiti aku? Yang menyakiti aku dengan mencerca keluargaku dan membuat fitnah-fitnah terhadap keluargaku, padahal aku tidak kenal istri-istriku kecuali baik. Apalagi dikaitkan dengan Safwan, seseorang yang aku tidak kenal dia kecuali baik. Ketika selesai berbicara seperti itu, bangkit Usaid ibn Hudayr radhiyallahu taala anhu dan berkata, ya Rasulullah, in yakunu minal Aus nakfikahum. Ya Rasulullah, kalau orang yang menyakiti itu dari kalangan Aus, dari kalangan sukuku, aku akan cukupkan engkau dari dia. Ini aku akan bereskan dia. Wa in yakunu min ikhwanina minal Khazraj famurna bi amrik. Kalau ternyata dari Khazraj, bukan dari suku kami, maka perintahkan kami sekehendakmu, maka kami akan laksanakan. Demikian pembelaan Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala anhu. Kalau dari sukuku, dari suku Aus, aku akan bereskan. Akan aku tebas dia. Tetapi kalau dari suku lain, dari suku Khazraj, maka silakan perintahkan pada kami dengan perintah, kami akan laksanakan. Fa wallahi innahum la ahlun an tudrab a'na'uhum. Sungguh mereka yang membuat fitnah menyakiti Rasulullah sangat pantas untuk dipenggal leher-leher mereka. Demikian kata Usaid ibn Hudayr. Faqama Sa'ad, maka berbangkitlah Sa'ad ibn Ubadah. Wa kana qabla dzalika yura rajulan salihah. Sa'ad
ibn Ubadah juga dikenal saleh. Ini bukan orang yang jelek, seorang yang saleh juga. Ma'ruf dikenal seorang yang saleh. Ketika mendengar kalimat seperti itu, dia bangkit menjawab ucapan Usaid ibn Khudair. Kadzabta la'amrullah, sungguh engkau berdusta demi Allah. La nadrib a'naqahum, kami enggak akan memenggal leher-leher mereka. Ama wallahi ma qulta hadhil maqalah illa annaka qad arafta annahu minal Khazraj. Sungguh demi Allah, ketahuilah bahwa engkau tidak berkata dengan perkataanmu itu kecuali karena engkau sudah tahu yang berbicara itu dari kalangan Khazraj. yakni Abdullah bin Ubay ibn Salul. Dan kawan-kawannya dari kalangan Khazraj. Kata Sa'ad, engkau wahai Usaid ibn Khudair mengatakan seperti itu karena engkau tahu yang berbicaranya dari kalangan Khazraj. Kalau saja yang berbicaranya dari kalangan sukumu sendiri, niscaya engkau enggak akan berkata seperti itu. Walau kana min qaumik, kalau dari kaummu sendiri, ma qulta hadza, engkau enggak akan berkata seperti itu. Faqala Usaid, maka Usaid menjawab lagi, kadzabta la'amrullah, engkau yang berdusta demi Allah. Walakinnaka munafiq tujadil 'anil munafiqin, engkau adalah munafik yang membela para munafiqin. Beberapa orang-orang yang saleh terlibat dalam masalah ini. Beberapa orang yang sahabat yang mulia terlibat dalam masalah ini, termasuk Mistah dan Hamnah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau bukan munafik. Bukan munafik, tapi terbawa. Kenapa? Karena berita-berita yang tidak bisa dibuktikan. Enggak bisa dibuktikan dustanya, enggak bisa dibuktikan pula benarnya. Mereka mendapati Aisyah di atas unta dituntun oleh seorang laki-laki. Selesai. Ini bagi mereka sudah cukup. Sehingga orang yang beriman pun ragu. Demikian dahsyatnya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Fada'a Rasulullah SAW Barirah. Maka Rasulullah SAW memanggil Barirah, atau ada yang terlewat. Qalat, berkata Aisyah, wa tasawara an-nas hatta kada yakun baina hadainil hayyain min al-Aus wal Khazraj syarr. Sungguh mulailah bertikai mereka sampai-sampai kata Aisyah hampir-hampir dua suku Aus dan Khazraj hampir bertikai karena ini. Wa nazala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu pun turun dari mimbar dan kemudian masuk ke rumahnya menemui aku, kata Aisyah. Fada Ali bin Abi Thalib wa Usama ibn Zaid, memanggil Ali bin Abi Thalib dan memanggil Usama ibn Zaid. Fastasharahuma, dan mengajak musyawarah keduanya. Fa amma Usamah fa athna alayya. Adapun Usamah memuji aku dan menyanjungku dengan baik. Sebagaimana jawaban orang-orang yang lain bahwasanya aku tidak kenal dia kecuali baik. Wa qalahu, dan dia mengucapkan seperti itu. Tsumma qala ya Rasulullah ahluka wa la na'lam illa khaira. Kata Usamah, ya Rasulullah, dia istrimu dan aku tidak kenal dia kecuali kebaikan. Wa hadzal kadzib wal batil, sedangkan berita itu berita dusta, berita yang batil. Ini sikap Usamah. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka dia menjawab, ya Rasulullah, innan nisa lakatsir, sesungguhnya para wanita itu banyak. Wa innaka laqadir ala an tastakhlif, dan engkau mampu, engkau berkuasa untuk mengganti wanita dengan wanita yang lain. Yani cara berpikirnya benar ataupun salah, kalau kamu mengganti dengan istri lain enggak apa-apa. Mampu, bisa, kamu berkuasa. Wasalil jariyata fa inna tasduquk, dan silakan kalau mau tanya pada budak-budak, karena biasanya mereka jujur. Budak yang biasa mengurusi Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi pun memanggil budaknya yang sudah dimerdekakan, yaitu maulanya yang bernama Barirah. Dipanggil Barirah, liyas'alaha, untuk ditanyakan. Faqala ilaiha, faqama ilaiha, maka bangkitlah Rasulullah SAW menghadapnya. Bangkitlah Ali bin Abi Thalib memanggilnya. Fadarabaha darban syadidan wa yaqul usduqi. Disusul oleh Ali Barirah
dan kemudian dipukul dengan pukulan yang keras sambil mengatakan, jujurlah kamu, jawab dengan jujur kepada Rasulullah SAW. Fataqul, maka berkatalah Barirah, wallahi ma a'lam illa khaira, sungguh demi Allah aku tidak mengenali Aisyah kecuali baik. Wa ma kuntu aib ala Aisyah syai'an illa anni kuntu a'jin ajini fa'amuruha an tahfadhahu fatanam anhu fata'ti syatu fata'kuluhu. Sungguh aku tidak pernah melihat kejelekan dia, tidak pernah melihat aib-aib dia sama sekali, kecuali sekali ketika aku sedang mengaduk adonanku untuk dibikin roti. Aku minta kepadanya untuk jaga. Aku pergi untuk menunaikan hajatku. Ternyata Aisyah tertidur, tidak menjaga adonan kue tadi, dan dimakan oleh kambing-kambing. Hanya itu. Ini kalaupun ada kesalahan dari Aisyah, sekali itu. Ketika ketiduran tidak menjaga adonan tadi, kemudian dimakan kambing-kambingnya. Demikian polosnya Barirah menjawab tentang bara'atu Aisyah, terbebasnya Aisyah dari fitnah-fitnah tersebut. Qalat, berkata lagi Aisyah, thumma dakhala alayya Rasulullah SAW wa indi abawaya. Kemudian masuklah Rasulullah SAW menemui aku, sedangkan bersamaku ada ibu bapakku. Wa indi imra'atun minal ansar, dan bersamaku ada seorang wanita dari kalangan Ansar. Wa ana abki wa hiya tabki ma'i. Aku menangis dan wanita dari kalangan Ansar itu menangis bersamaku. Fajalasa fahamidallahu wa atna alaih. Maka Rasulullah SAW menemui aku, duduk, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, ya Aisyah, innahu kana ma balagaka min qaulin nas fattaqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau sudah dengar berita-berita yang diucapkan oleh manusia. Maka saya katakan padamu, fattaqillah, takutlah kamu pada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kunti qad faraqti su'an mimma yaquluhu an-nas fatubi ila Allah. Kalau engkau sudah meninggalkan perbuatan dosamu, yaitu apa yang diberitakan oleh manusia, maka bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Memberikan sesungguhnya suatu kemungkinan, atau lebih kasarnya tuduhan, tapi dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa yang halus. Yani kalau memang benar berita-berita manusia itu bahwa engkau berbuat sesuatu dengan Safwan, tapi engkau sudah berhenti, bertobatlah pada Allah. Jadi kalimatnya, kalau engkau sudah meninggalkan perbuatan dosa itu di sana, sudah taubat saja. Kalau memang sudah meninggalkan perbuatan itu, artinya kamu berbuat, iya kan? Tapi bahasanya, kalau kamu sudah meninggalkan perbuatan jelek itu, maka bertobatlah pada Allah Taala. Fatubi ilallah. Fa inna Allah yaqbalu taubah an ibadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Fa wallahi ma huwa illa an qala lidzalika qalla sadami hatta ma ahissu minhu syai'a. Sungguh ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, wallah, kata Aisyah, demi Allah, langsung seakan-akan darahku berhenti berjalan dan lunglai diriku sampai aku tidak merasakan apapun. Ini lemas yang sangat, tidak bisa menjawab. Ya, ini berarti Rasulullah sendiri meragukan. Ini yang membuat tambah sedih Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Rasulullah sendiri masih meragukan, iya apa enggak. Aku menunggu, aku tidak bisa menjawab. Aku menunggu dua ibu bapakku an yujiba anni, untuk menjawab kepada Rasulullah SAW mewakili aku. Falam yatakallama, ternyata keduanya tidak berbicara. Aku berharap beliau-beliau menjawab, ternyata tidak menjawab. Wa aimullahi la ana kuntu ahqar fi nafsi wa asghar sya'nan min an yunzilallah fiyya Qur'anan. Sungguh aku terlalu rendah kalau aku mengharapkan ayat turun untuk membela aku. Aku masih merasa kecil, merasa ahqar min dzalik. Aku tidak pantas. Aku terlalu hina untuk turun ayat membela aku. Aku tidak menduga sama sekali. Asghar sya'nan, aku terlalu kecil untuk itu. Min an yunazzilallahu fi Qur'anan, untuk turunnya Quran membela aku. Fi masjid, yang dibaca di masjid-masjid atau dibaca ketika salat. Sungguh aku tidak membayangkan yang seperti itu. Tidak
menduga dan tidak berharap turunnya ayat membela aku. Karena aku merasa terlalu kecil untuk itu. Walakinni qad kuntu arju. Tapi yang aku harapkan adalah an yara Rasulullah sallallahu alaihi fi naumihi. Aku berharap Rasulullah SAW mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembebasanku, atau mendapatkan satu wahyu dari Allah, atau mendapatkan sesuatu berita yang ternyata membuktikan aku tidak salah. Kalau aku menjawab percuma. Ya, ini tidak ada bukti apa-apa. Aku mengatakan tidak, apa buktinya? Maka aku hanya berharap kalau Allah memberikan pada Rasulullah SAW mimpi, dan Rasulullah SAW melihat kejadian yang sesungguhnya dari mulai aku tertinggal sampai selesai, aku berharap seperti itu. Sungguh demi Allah, aku tidak berharap turun ayat membela aku. Aku terlalu kecil untuk itu. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Lima ya'lam min bara'ati. Ini karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kebebasanku dari fitnah itu. Atau yukhbir khabaran, atau mimpi yang memberikan kabar kepada Nabi bahwa aku tidak terlibat dan aku tidak berbuat. Fa amma Qur'anun yunazzal fiyya, adapun Quran turun tentang aku, fa wallahi la nafsi kanat ahqar indi min dzalik. Kalau Quran turun membela aku, membela diriku, sungguh pada diriku merasa tidak mungkin, enggak pantas. Aku ini terlalu rendah untuk itu. Kata beliau, merasa rendah dirinya, tawadhu, dan demikian keadaan seorang mukminah, tidak sombong dan selalu merasa dirinya kecil. Falamma ara abawayya yatakallamani qultu lahuma. Falamma lam ara abawayya yatakallamani, ketika keduanya aku lihat tidak berbicara sama sekali, qultu lahuma, aku katakan kepada keduanya, ala tujibani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah tidak sebaiknya engkau menjawab untuk Rasulullah SAW? Sungguh demi Allah, mana adri bima nujibuhu, kata ibu bapaknya, sungguh demi Allah, aku tidak tahu mau jawab apa. Kami enggak ngerti mau jawab apa, kata Abu Bakar dan ibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku mau jawab apa? Aku enggak ngerti. Kenapa? Sama dengan Rasulullah dan sama dengan kaum muslim yang lain. Mau menyatakan tidak, apa buktinya? Mau mengatakan iya, enggak mungkin. Aku kenal Aisyah radhiyallahu taala, enggak mungkin berbuat seperti itu. Tapi mengatakan tidak, apa buktinya? Tidak ada. Maka diam keduanya. Fa wallahi ma a'lam ahla baitina khala alaihim ma dakhal ala Ali Abi Bakar fi tilkal ayyam. Sungguh demi Allah, aku enggak pernah tahu ada satu keluarga yang mendapatkan fitnah lebih besar daripada fitnah yang masuk pada keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di hari-hari itu. Falamma an ista'jama alayya, ketika kedua-duanya bungkam tidak berbicara, ista'bartu fa bakait, maka mengalirlah air mataku kembali dan aku menangis. Tsumma qultu, sungguh aku katakan setelah aku menangis, wallahi la atubu ilallahi mimma dzakarta abadan. Sungguh demi Allah, aku tidak bertaubat dari apa yang tidak aku kerjakan. Aku tidak bertaubat dari apa-apa yang kalian sebutkan. Wallahi inni la alam la in aqrartu bima yaquluhu an-nas wallahi a'lam anni minhu bari'ah. Sungguh demi Allah, aku tahu kalau aku mengikrarkannya, iya, aku berbuat, berarti aku berbicara sesuatu yang aku tidak mengerjakannya, berarti aku berdusta. Berarti aku sungguh demi Allah mengucapkan satu kalimat yang sama sekali aku tidak mengerjakan, dan itu berarti kedustaan. Walain ana ankartu ma yaqulun, dan kalau aku mengingkari, la tusaddiqunani, kalian enggak akan percaya padaku, kata Aisyah. Qalat thumma iltamasat isma Yaqub fama adkur. Aku mencari nama Yakub, enggak ketemu. Karena sedang kacau pikirannya, mau nyebut nama Yakub enggak ketemu. Akhirnya nyebutnya bapaknya Yusuf. Aku tidak berkata kecuali seperti ucapannya bapaknya Yusuf. Namanya siapa enggak ketemu. Mau nyebut Yakub, enggak ingat waktu itu. Seperti dikatakan oleh bapaknya Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar itu indah
Dan Allah tempat kita meminta tolong dari apa yang kalian sifatkan. Wallahi ma baraha Rasulullah SAW min majlisihi, sungguh demi Allah, Rasulullah SAW tidak bergeser dari tempat duduknya, tiba-tiba sudah taghasyahu minallah, tiba-tiba dia dikuasai sesuatu. Sebagaimana biasanya kalau mendapat wahyu. Maka yataghasyahu, sebagaimana biasanya ketika dia mendapatkan wahyu, fasujjiya bitaubihi, maka dia tutup mukanya dengan bajunya dan dengan bantalnya yang dibuat dari kulit yang ada di bawah kepalanya. Fa ama ana hina ra'aitu min dzalik ma ra'aitu fa wallahi ma farigtu wala balaitu qad araft anni bari'ah. Adapun aku ketika melihat Rasulullah SAW sedang mendapatkan wahyu, sungguh demi Allah aku tidak melihat Rasulullah SAW seperti itu, dan belum selesai Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, aku sudah yakin aku selamat. Ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu, masih ditunggu oleh yang lain, aku sudah yakin aku selamat sebentar lagi, aku bebas. Karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antara aku dengan Safwan orang yang melakukan nggak bisa jadi saksi, aku juga yang tertuduh tidak bisa jadi saksi. Maka satu-satunya yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mendapat wahyu, maka langsung menduga dengan dugaan baik, aku selamat. Aku selamat. Adapun ketika bapak ibunya melihat Rasulullah mendapatkan wahyu, sungguh demi Allah keduanya sangat ketakutan. Ibu bapakku ketakutan, khawatir turun ayat ternyata membenarkan berita manusia dan menyalahkan Aisyah. Dua-duanya sangat ketakutan. Adapun aku sungguh sangat tenangnya dan sangat gembiranya, walaupun belum dibacakan ayatnya. Hatta dhanantu la takhrujanna anfusuhuma. Sungguh aku melihat kedua orang tuaku ketakutan sampai seakan-akan akan keluar nyawanya. Faraqan min an ya'tiya min Allah. Dia khawatir, keduanya khawatir karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembuktian kepada manusia. Ternyata benar beritanya. Qalat summa surya. Setelah Rasulullah SAW tidak sadarkan diri, Rasulullah sadar, mengangkat kepalanya, kemudian duduk. Wa innahu la yatahaddar minhu, dalam keadaan mengalir di jidatnya keringat seperti butiran-butiran mutiara. Di hari yang sangat dingin, Rasulullah SAW berkeringat seperti mutiara-mutiara besarnya. Faja'ala yamsahil 'araq an jabinihi, maka Rasulullah SAW mengusap keringatnya dari lehernya. Kemudian berkata, Absyiri ya Aisyah, gembiralah engkau wahai Aisyah. Sungguh demi Allah, Allah telah menurunkan pembebasanmu dari fitnah ini. Qultu alhamdulillah. Aku katakan alhamdulillah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.